pensiunan. Dan di langit, para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti diupgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam sudah kalah. Dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, Tetapi pertanyaanku membentuk jidat penyair salm yang bersajan tentang anggun dan rembulan. Harapan kami sebagai pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada workshop ini adalah peningkatan soft skill mahasiswa FKIP Universitas dalam rangka globalisasi, peningkatan kompetensi, skill, dan lainnya yang mendukung kompetensi mahasiswa perlu selalu ditingkatkan karena persaingan yang terlalu ketat. Tidak ada yang lain selain mengharapkan soft skill yang menjadi tuntutan sekarang ini. Harapan itu tentunya didukung oleh pimpinan, kemudian program studi, jurusan, dan semua para dosen. Dan itu semuanya ditempa dalam bangku kuliah, kemudian diterapkan pada kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Selamat pagi pemirsa UTA TV, bersama saya Ketua Panitia Seminar Regional Jurusan Ilmu Pendidikan. Tema mewujudkan soft skill mahasiswa dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi harapan kita dalam pelaksanaan seminar ini, kita berharap bahwasanya mahasiswa-mahasiswa, tidak hanya mahasiswa, dosen ya, siap menghadapi tantangan masyarakat ekonomi ASEAN. Seperti kita tahu dan efektif mulai 2016 itu masyarakat ekonomi ASEAN atau free trade itu sudah efektif dijalankan, sudah Bagun. Jadi harapan kita mahasiswa siap menghadapi tantangan ini. Jadi diharapkan dengan adanya pelaksanaan seminar ini, para dosen-dosen dalam lingkungan jurusan ilmu pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako punya persepsi yang sama, punya kesiapan dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Demikian harapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Senin 16 November tahun 2015, acara seminar regional jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan tema mewujudkan soft skill mahasiswa dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015 dimulai. Yang terhormat Rektor Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SE MS, yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dr. Haji Ghazali Lembang. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, pembacaan doa. 4, laporan ketua panitia. 5, sambutan dekan FKIP. Dan 6, sambutan rektor sekaligus membuka acara seminar regional ini. Kita memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baiklah, saya akan menyampaikan laporan kegiatan seminar regional jurusan Ilmu Pendidikan tema mewujudkan soft skill mahasiswa dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA 2015. Para peserta berasal dari dosen-dosen di jurusan Ilmu Pendidikan dan para ketua jurusan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta dari kalangan mahasiswa. Total undangan yang sudah disebarkan berjumlah 50 orang. Kemudian pemateri nanti oleh Pak Rektor dan Pak Dr. Asep Mahfud. Dana bersumber dari DIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baiklah, untuk selanjutnya kami meminta kesediaan Bapak Dekan dan kami minta kesediaan Pak Dekan untuk memberikan kata sambutan, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Rektor untuk memberi sambutan sekaligus membuka acara. Pada acara yang kelima, sambutan Dekan FKIP kepada Bapak Dr. Haji Ghazali Edward MPD Islam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat Rektor Universitas Tadulako, yang terhormat Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Ketua Program Studi Pendidikan Olahraga, Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang saya hormati. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan untuk bertemu kembali dalam rangka seminar yang dilaksanakan oleh jurusan Ilmu Pendidikan. Kami mohon maaf Pak Rektor, hari ini ada 3 kegiatan yang bersamaan sehingga dosen ini terbagi. Pada kegiatan yang satunya penyelarasan antara KDK dan KKNI. Kebetulan sasarannya adalah dosen FKIP, pesertanya 50 orang, diarahkan semua ke sana. Kemudian kegiatan ini dan ada kegiatan di LPMP yang semua juga panitianya dan pesertanya hampir semua dari FKIP juga, sehingga konsentrasi dosen terbagi. Kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan yang sangat mendukung bagi tugas kita, yang memberikan luaran kepada mahasiswa, dan sasaran ini adalah mahasiswa sebenarnya, tetapi kita sebagai orang yang memberikan perlakuan kepada mahasiswa itu untuk membuat potensi dimensi kemanusiaan yang mereka miliki. Itulah salah satunya adalah skill yang kita bicarakan hari ini. Dimensi itu yang dibawa semenjak lahir dan dikembangkan, dipengaruhi oleh lingkungan, dan kita yang paling banyak mempengaruhi mereka. Kita kembangkan oleh Bloom di dalam bawakan dalam ilmu pengetahuan menyangkut kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Ketika kenyataan atau fenomena yang ada sekarang ini, pendidikan berorientasi pada kognisi, maka menjadi persoalan yang besar tidak disertai dengan afeksi atau belum
terjadi keseimbangan antara kognisi dan afeksi, apalagi pada menyangkut 4 pilar pendidikan yang dikemukakan oleh UNESCO melalui PBB, belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar untuk menerapkan secara bersama-sama di dalam masyarakat, dan belajar untuk berubah. Ini salah satunya dititik beratkan adalah soft skill, kemudian diarahkan kepada hal yang lebih besar. Kemarin kita hanya mendengar bagaimana globalisasi, tetapi ternyata sudah masuk ke ranah itu, kita akan kalah total kalau kita tidak mengimbanginya. Mengimbangi dalam bentuk soft skill tentu saja itu yang diharapkan. Pada seminar ini kita tentu saja menerima dan memberikan banyak hal. Pada akhirnya akan diberikan kepada mahasiswa selaku sasaran kita yang utama. Inilah yang kami sampaikan Pak Rektor. Kami mohon kesediaan Bapak Rektor menyampaikan pesan-pesan pada kegiatan seminar ini. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya pada acara 6 sambutan Rektor Universitas Tadulako. Ini saya supaya lebih efisien sambil membuka acara, karena saya lihat panitia ada dua suratnya. Saya salah. Jadi sambil nanti kopinya bisa menyusul setelah tidak lama. Baik, jurusan ilmu pendidikan, program studi yang telah menggelar seminar ini. Apa yang dikemukakan Pak Dekan tadi dalam bagian dari upaya untuk memperkaya asana pemikiran kita semua. Dan bayangan saya waktu diantarkan surat, memang sama yang dikemukakan Pak Dekan, saya pikir anak-anakku semua mahasiswa. Ternyata Bapak dosen, ini pulang saya rasa. Saya pikir pesertanya mahasiswa karena judulnya mahasiswa ya, tapi tidak apa-apa. Nah, itu saya sengaja disposisi Pak Waris bidang akademik di seminar di sebelah, saya lebih memilih di sini. Tetapi saya harus mengajarkan Bapak dulu, ngomel-ngomel juga mahasiswanya, cuma karena mahasiswanya orang tua semua S3 jadi ngomelnya tidak keras. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya kira hari ini adalah hari yang paling berbahagia. Apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak ada juga hal-hal yang luar biasa, tetapi tidak apa-apa saya sampaikan yang bermanfaat, bisa didengar, yang tidak lewat saja. Ya, baik. Ini saya nanti generasi muda karena saya kira bukan cuma mahasiswa yang harus dibangkitkan semangatnya menghadapi Asian Economic Community yang kira-kira tanggal 27 atau 31 ya. 31 Desember ini itu akan di-launch. Saat itulah menjadi momen awal yang buat dua batas-batas antara negara di ASEAN ini itu akan mengalami proses ya reduksi atau penghilangan batas-batas untuk beberapa bidang, dan satu diantaranya itu terkait dengan SDM. Nah, saya melihat bahwa memang ini bergerak dari sini sudah ada dulu akta, tapi juga tidak terlalu berjalan karena mungkin regulasi yang dikeluarkan oleh 10 negara anggota ASEAN ini itu belum menggigit dan belum sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa ya kata free ini kayaknya belum terlihat.
Satu-satunya yang free itu tidak lagi kita mengurus visa. Kalau mau ke Singapura bisa dari Batam, bisa dari Aceh. Ini mungkin yang ke Aceh ini yang populasinya ada yang ke Singapura atau Malaysia. Jadi kecuali ada paspor pengganti kartu penduduk. Jadi ini makna dari free ini, bagaimana lintas negara di kita yang serukun ini itu batas-batasnya semakin diperkecil. Itu adalah peluang, tapi di dalamnya juga menuntut banyak kesiapan. Dan satu di antaranya yang akan didiskusikan oleh mungkin pemakai sebentar, karena nanti akan mengarah di sana, yaitu menjadi pusat produksi tunggal. Mungkin bukan titiknya yang tunggal, tapi kesepakatan antar negara untuk komoditi tertentu itu akan menjadi satu titik sentral. Dan dari beberapa catatan yang ada ini dimulai dideklarasikan di Bali tahun 2003. Concord, second Concord. Jadi semua negara ini sepakat. Ini tidak masuk ini yang ujung sana ini yang negaranya Samanta, yang mahasiswa manajemen ekonomi. Dari beberapa sumber saya ambil dari laman ini, tapi yang di bawah ini kira-kira yang paling berkaitan dengan kita, yaitu harus bebas tenaga kerja terampil. Nah, sehingga menjadi tugas kita Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan ini. Jangan sampai mereka yang kita lahirkan ini bukan dia berbahagia ada niat, malah akan tersisih. Nah, itu kita ada tanggung jawab di dalam untuk meningkatkan skill mereka. Satu di antaranya adalah soft skill. Ya. Coba kita lihat kira-kira kekuatan kompetisi pendidikan di Asia, di seluruh dunia dan negara Asia. Kita berada di urutan 38. Artinya ada beberapa negara ASEAN yang di atasnya kita. Singapura, Malaysia. Ini Malaysia dulu menurut catatan sejarah itu minjam uang dari kita. Dosen. Dulu kalau ada profesor yang mau mengajar di Malaysia, itu semua ditanggung. Termasuk yang belum ada istrinya dicarikan di sana. Asal mau ke sana. Asal mau ke sana. Sekarang dia salib kita. Dia salib kita. Jadi Malaysia ada di atas. Di urutan 24, kita berada di urutan 38. Tapi tidak apa-apa. Memang jumlah penduduk Indonesia ini keempat terbesar di dunia kalau saya tidak salah. Keempat. Nah, dengan demikian tantangan yang kita hadapi juga. Tapi kalau dibandingkan Kamboja, Laos itu alhamdulillah, apalagi Myanmar ini gara-gara masih yang berkuasa itu tentara, gitu ya. Jadi perhatian terhadap pendidikan itu pasti kurang. Yang diperhatikan adalah mempertahankan kekuasaan, sehingga alokasi anggaran untuk pendidikan jauh, sehingga ya tingkat kompetitif dari yang dihasilkan dari dunia pendidikan itu sangat jauh. Jadi Vietnam itu kalau dia lagi ke Indonesia sekolah wajar, karena di mata mereka Indonesia memang lebih di atas, ya. Nah, pergaulan internasional baik anak-anak kita mahasiswa maupun para alumni itu sudah tidak bisa lagi kita hanya bangga ditanya dari mana. Oh, saya dari Pulawi. Terus kamu, saya bangga kepulauan. Tidak bisa lagi. Mesti sudah apa yang pernah kau injak sebagai orang Pulawi. Saya sudah pernah ke Malaysia. Nah, itu kan ada rasa kebanggaan. Dari mana? Dari Pulawi. Sudah yang pernah ini apa? Insya Allah pipi koro. Kalau pipi koro dekat di situ. Jadi harus pergaulan internasional ini minimal di ASEAN itu anak-anak kita kalau ada program Pak
Dekan misalnya mengirim 5-10 orang ke Malaysia, ke Singapura atau Vietnam, itu adalah program yang mendorong anak-anak kita bisa bertemu dari berbagai warna. Nah ini, kalau berbagai warna ini kan sudah luar biasa. Dan juga siap menerima berbagai cara berbusana. Jadi kita jangan sampai kita tidak bisa menerima. Misalnya kan kalau di Amerika beliau mana tadi kutu jurusan bahasa, maka kuliah di luar negeri itu celana sampai di sini kita yang tidak ada konsentrasi. Tapi kalau mereka itu biasa. Ini yang baru datang 2 hari, wah itu sudah yang ceramah di atas. Lain juga tempat masuknya di telinga. Perhatian kita juga lain karena terganggu, karena kultur kita tidak seperti itu. Nah, hanya dengan kebiasaan pergaulan internasional, budaya-budaya itu bisa kita pahami, tapi kita tidak ambil. Nah, jadi artinya kita harus pintar berenang agar ketika kita masuk di laut, kita tidak hanyut, tapi bisa berenang. Itu kira-kira maksudnya. Nah, bagaimana agar generasi muda, khususnya mahasiswa UNTAD dan alumni, bisa bergaul secara internasional? Tentu harus mempersiapkan diri. Yang pertama adalah ya tentu kapasitas berbahasa. Coba bisa dibayangkan, kita ke Vietnam, orang Vietnam tidak tahu bahasa Indonesia, tidak tahu juga bahasa Inggris. Lalu kita mau berbuat apa mereka? Paling itu, hello, bye. Isinya ini tidak ada. Nah, pertemuannya 2 jam. Masa cuma hello, baru goodbye, see you next. 2 jam ini. Akhirnya keluar semua biji-biji. Nah, tentu harus dengan mempersiapkan alat komunikasi. Yang minimal bahasa Inggris yang keindonesiaan, tidak ada masalah. Atau bahasa Inggris yang kailian, no problem. Yang penting kan mereka mengerti. Kalau kita tidak mengerti, ganti dengan ketawa. Luar biasa. Karena kita tidak mengerti dan juga tidak paham. Nah, jadi itu harus dipersiapkan. Nah, oleh karena itu kami selalu pesan sama anak-anakku, mahasiswa, jangan menyesal pada tahun ke-8. Itu yang menghadap Pak Dekan juga begitu, ketua jurusan sama-sama stres, masih ratusan. Dan total di satu UNTAD ini masih 1.700 yang sulit menyelesaikan studi pas 7 tahun kemarin. Itulah sebabnya Pak Dekan turun sudah kasihan. Karena kalau sudah kita beri perpanjangan 3 minggu, ternyata mata kuliah masih jelek. Saya bilang kalau mata kuliah tidak bisa disulang, tapi saya serahkan ke fakultas. Apapun yang dilakukan fakultas, saya bisa memahami. Jadi saya selalu kembalikan. Karena itu, ya pertama ini dikurangi. Harus dikurangi. Karena nanti kalau cuma ini yang banyak, itu bisa sampai tahun ke-9 juga tidak selesai. Yang kedua, selain yang bersangkutan, orang tua kita juga susah. Karena kalau sudah datang dengan air mata, karena saya tanya di mana selama 7 tahun ini nanti? Ada Pak, tidak pernah masuk kampus, rajin Pak. Cuma itu temannya di dalam, dia di luar diskusi. Pas saya tanya, berapa semester kuliah SPP? Sisa 6 semester. Ini bukan sisa kalau 6 semester. Nah itu terlalu sering di sini. Padahal tidak dilarang sebenarnya, tidak ada masalah. Tapi ingat, Anda dibatasi 7 tahun. Kalau sudah diberlakukan lagi yang 5 tahun kemarin, bisa dibayangkan. Tambah stres Pak Dekan dengan Pak Ketua Jurusan, Ketua Prodi, termasuk dosen dosen. Kami juga di atas susah. Jadi ini boleh tapi dikurangi. Apalagi
Setiap kaca dianggap kesempatan. Dia lihat sendiri bayangannya di dalam, dia hantar. Dia tidak tahu di mana dibudungkan. Saya mati kalau cuma SPP mau dipakai membangun ini, tidak akan cukup sampai. Apalagi misalnya gedung kuliah dibangun lagi sekarang, baru kita cuma modal dua biji saja ini, tapi banyak jadinya nanti kan. Ini boleh demo tidak dilarang. Kalau sudah begini juga, Pak Polisi kan tidak tahu bahwa ini tinggal skripsi. Jangan ingat Pak batang leher itu, apa saya mau ujian skripsi? Batal lagi kan ujian skripsi. Mereka sudah tanda tangan SK. Pembimbing sudah datang semua di ruangan itu. Jadi kenapa tidak ada tanda tangan ini? Biasanya ada konsumsi sebelum dimulai, ini tidak ada. Ternyata masih dirawat di Budi Agung. Saya mau disalahkan. Saya mau disalahkan coba. Nah ini bisa berbagai internasional, tidak bisa Pak. Hanya di sekitar Maesa. Jadi artinya jangan kita berharap banyak, tapi tidak banyak yang kita persiapkan. Nah itu tidak boleh. Nah coba ini orang Thailand datang kemari. Kenapa? Karena dia berharap, dia mendapatkan sesuatu. Ini sudah bagian dari pergaulan internasional yang mereka bangun. Pergaulan internasional yang mereka bangun. Jadi dia ini berharap sekali setelah pulang dari sini bangga dengan disebut alumni dari Indonesia. Kita juga sudah tanda tangan dengan Universitas Hanoi. Ya kalau di sini sama dengan UI. Jadi mereka itu akan datang mungkin tahun berikut, kita sudah kunjungi. Itu juga bagian dari ruang yang kita buka untuk pergaulan internasional. Tidak bisa kita hanya bangga dengan kita sendiri. Nah, kalau begini kan senang, kan ini anak-anak kita yang berprestasi. Nah, ini yang paling kita banggakan. Harus sampai di sini. Ini begitu masuk tahun ke-7 masih berurusan. Ambil lagi mata kuliah. SPB Pak belum saya bayar. Terus dari pembimbing masih mau membimbing. So tidak mau Pak. Kenapa? Apa kok dibimbing? Saya bilang rektor tidak bisa mengintervensi. Karena ini tinggal pertimbangan kemanusiaan. Saya beri perpanjangan, berdoa sebelum menghadap sama pembimbing Pak Dekan. Mudah-mudahan masih bisa dipilih dulu. Dan jujur, termasuk banyak dari teknik dan teknik. Tapi teknik menggunakan cara-cara luar biasa. Ternyata dia kurung 200 lebih itu yang terancam kemarin. Dia kurung di studio untuk diselesaikan dan akan sudah Desember ini. Dia tidak boleh pulang rumah. Diantarkan makanan dari emasnya, Mas Joko. Itu diantarkan. Selesai. Apa di pertanyaan dulu waktu saya juga gunakan pendekatan itu. Saya tanya, apa mulai kau nak? Belum penelitian saya Pak. Kau? Saya tahu ada 12 yang belum penelitian. Penelitian toge. Toge itu kan ditanam jam 9, panen jam 11. Artinya apa boleh buat kita selesaikan secara adat. Karena kita juga tidak tega melihat anak-anak kita. Ini kan situasi mereka sudah tidak normal. Kalau situasi tidak normal, pendekatannya harus tidak normal. Sebab kalau situasi normal, situasi tidak normal, baru pendekatannya normal, Pak. Tidak pernah ketemu Pak. Ini kan mesti harus SP, apa itu, yang bimbingan khusus. Iya, ya pokoknya istilah itu. Datang ke PD1, oh ini tidak bisa diinput karena melampaui. Memang tidak bisa diinput Pak, karena Bapak gunakan pendekatan normal disiapkan. Sementara yang dihadapi ini sudah tidak normal situasinya. Iya kan? Jadi kalau tidak normal, pendekatan harus tidak normal. Itu baru bisa jadi. Kenapa? Untuk anak-anak kita, saya tuh bayangkan kalau misalnya anak kita mengalami hal yang sama, dia tidak tangani. Nah, kita berharap mereka itu bisa tuntas sampai di sini, kita bisa banggakan. Saya katakan, demo itu tidak dilarang, tapi jangan cuma modal kuliah, tapi harus ada solusi. Harus ada solusi supaya
insya Allah alumni kita juga menjadi orang-orang yang bisa diperhitungkan. Nah, di dalam berinteraksi ini juga anak-anakku ini sebenarnya saya ambil dari cara berinteraksi mikroorganisme dalam tanah. Ini interaksi yang terbangun dalam tanah. Jadi ada antara mikroorganisme dengan mikroorganisme tidak saling mempengaruhi. Ngoni hidup di situ, kau juga hidup di situ. Saya tidak dapat untung dari kamu, kamu tidak dapat untung dari saya. Itu juga dalam kehidupan manusia begitu. Berikutnya ya, kapitalis. Kalau kita mau untung, usahakan jangan sampai orang lain kita rugikan. Ini penting. Ini jangan sekarang dia ini mau sekali duluan ujian skripsi, tidak mau dilomba sama temannya. Jadi Ani dengan Yuni, Ani melapor, saya jelek kita Pak. Harusnya dijalankan lebih dulu. Oh kalau itu saya pending dia dulu. Kamu saja dulu. Ini artinya kamu cari untung, kamu cari hati dia. Kalau mau untung jangan korbankan ini. Itu prinsip-prinsip dalam pergaulan. Kalau kita mau tampil boleh, tidak dilarang kok. Tampil lebih utama, tapi jangan orang lain kita korbankan. Ini yang paling merah tempat orang kali ini yang ini. Belum Ustaz. Kita juga jangan sampai kayak lilin. Sudah kendati saya hancur. Saya tidak usah saya ujian skripsi, yang penting kamu ujian. Biar juga saya sekali pacar. Boleh begitu. Harus sama-sama ujian skripsi. Ya. Ini kendati dia tidak sarjana, yang penting pacarnya sarjana. Pas dia sarjana, dia pergi dengan orang lain. Dan harus sama-sama. Dan yang terbaik itu yang dibawa simbiosis mutualisme. Itu dalam pergaulan, baik secara intern maupun secara nasional, internasional, semua kita. Negara ini harus untung dari Indonesia, tapi Indonesia juga tidak dikorbankan. Antar individu juga demikian. Kita selalu diajarkan membangun interaksi-interaksi semacam ini. Kalaupun tidak bisa ini, minimal ini. Kalau kita untung jangan ada yang korban. Nah itu jadi ini yang paling komensalisme. Kalau tidak bisa silaturahmi mutualisme. Yang buruk-buruknya lagi sudahlah sama-sama naon kita. Jangan ini. Ini biasanya di pilkada ini. Di pilkada itu Pak hancur-hancur. Yang terpilih bukan dia. Dari partai A naik, yang layak B dengan C. Jadi kita ada 12 pas. Nah itu kompetisi. Bapak sekalian. Lalu apa yang harus menjadi modal? Karena setiap kehidupan butuh capital. Yang salah satu di antaranya, maaf ini salah ketik, soft, tidak ada S-nya, soft skill. Soft skill. Tidak pernah kita bilang namanya juga manusia. Kau pernah baca juga tidak? Tapi kalau rekor salah ketik, namanya juga manusia. Jadi ini memang diperlukan. Kurikulum ini yang dihasilkan, yaitu hard skill, knowledge dan science. Ini yang dihasilkan. Sedangkan ini banyak sumbernya. Bisa intra, bisa antar. Tergantung. Ini saya ambil dari laman ini. Ternyata menurut hasil penelitian ini, porsi intelijensia itu soft skill 41% menentukan dalam kehidupan. Tapi penelitian begini ini bermacam-macam saya lihat. Lain penelitiannya lain juga dia. Kenapa? Karena ini penelitian yang bersifat persepsional. Jadi dia mengedarkan kuesioner lalu dia bertanya, setujukah Anda dia tinggal hitung berapa persen dari responden yang dia teliti yang mengungkapkan itu. Nah, ada peneliti sampai 41% bahwa soft skill itu lebih menentukan dibandingkan dengan technical skill, leadership skill, dan ini tentu diperoleh dari science dan knowledge. Ya. Ada juga yang menyatakan 85 malah. Mungkin ini digabung. Sebenarnya
leadership skill ini itu masuk bagian dari soft skill. Ya. Jadi mungkin dia gabung itu akhirnya ini kan penelitian berbeda-beda. Sehingga dia mengatakan bahwa 85% itu ditentukan oleh soft skill. Ini yang disebut dengan capability. Sedangkan hard skill yang diperoleh dari dunia pendidikan itu adalah 15%. Itu capacity. Jadi capacity atau kemampuan seseorang atas ilmu dan knowledge yang dimiliki itu disebut hard skill yang diperoleh. Dia ahli di bidang olahraga misalnya dari penjaskes. Jadi kalau dia tahu kalau kedalaman sekian pola maka ancang-ancangnya seperti apa, itu hard skill. Lompat di laut tidak boleh sama dengan lompat di sungai. Nah itu hard skill itu. Karena kalau lompat di sungai dengan di laut, satu yang mengalir. Kalau ini kan kalau hilang ke bawah tidak naik-naik, pasti di sekitar situ. Kalau laut. Tapi kalau sungai jangan cari di situ. Kalau menurut ilmu kan dia ada arus di bawah. Apalagi dicari lagi ke atas, tidak ada di situ. Nah itu hard skill. Kemampuan mendeteksi dan men-scanning itu hard skill. Tapi ternyata capability ini jauh lebih menentukan. Jauh lebih menentukan. Jadi kalau ini capacity, apa yang ada di memori, apa yang ada di otak. Sedangkan ini adalah bagaimana mendelivery, bagaimana mengantarkan, bagaimana mempertunjukkan, mempertontonkan capacity yang kita miliki. Itu soft. Bagaimana mengantarkan. Jadi hal yang sama, objek yang sama, diantarkan dengan cara yang berbeda. Ini sudah soft. Ya, ada orang begitu dia mau antarkan sesuatu tidak enak kalau tidak emosi dulu. Begitu dia masuk di ruangan, dia mulai tatap satu-satu, mulai dia ancam satu-satu. Kenapa? Kenapa ketawa? Ketawa dipersoalkan. Daripada bapak cemburu terus. Karena ada dosen Pak, dari masuk sampai keluar dia satu kali senyum tidak ada. Ini Pak kalau dia tidak kelola dengan baik, tidak memiliki capability memanage dirinya. Nah ini yang biasa dapat cepat banyak gangguan, gula naik, tekanan naik. Kalau sudah komplikasi Pak, kasih tinggal. Nah, apa ini capability? Dan di dalam capability ada soft skill. Kenapa kita setiap masuk ruangan itu selalu emosi yang dikasih naik? Kalau kita tidak suka itu anak bisa keluar. Apakah itu terganggu ayah Anda mengajar? Ini dia. Kalau Anda tidak keluar, putus lagi 3. Karena kita ini soft, kemampuan memanage. Yang delivery sama, materi sama, mungkin soal pendidikan apa, tapi capability, memanage kapasitas yang kita mau sampaikan ini penting. Dan untuk anak-anak kita harus dipersiapkan ini. Bayangkan kalau misalnya dia mau melamar pekerjaan, yang mestinya ketuk pintu dulu. Kalau masuk kan ada ruang wawancara, interview room, ini sudah antri di luar ini. Bayangkan kalau alumni dari UI, selamat pagi, assalamualaikum, jabat tangan, saya Ardi dari jurusan manajemen alumni UPS Indonesia. Tiba-tiba masuk kita punya alumni berdua. Assalamualaikum. Dia tidak lihat meja yang wawancara di sebelah sini karena waktu kita masuk tengok kanan tidak ada orang. Artinya itu soft skill, kemampuan membawa diri. Padahal lebih cerdas ini daripada UI, lebih cerdas kita punya mahasiswa. Tapi baru masuk di ruang wawancara sudah tidak menyenangkan. Belum dia ditanya sudah jatuh. Tidak usah ditanya berapa nilai akhir Pak. Kau sudah berakhir dari tadi. Ini tidak gampang. Karena itu tugas kita guru, dosen itu membentuk mereka bahwa hard skill yang Anda miliki harus di-manage. Setiap mengantarkan apa saja yang Anda kuasai. Ya. Bapak Ibu sekalian,
ternyata di tangga pertama memang soft skill. Jadi ini ilustrasi tapi betul nih. Kalau sampai pencapaian cita-cita kita, dia dimulai dari sini. Makanya saya bisa tulis langkah pertama menentukan langkah berikutnya. Kenapa? Karena kalau sudah di sini tidak bisa naik, tinggal tatap dari jauh saja. Untuk berhasil mencapai tujuan kayak sulit. Karena sudah dari langkah pertama ada tambahannya. Karena jatuhnya kaki ditentukan oleh ayunan tangan. Ya? Maka atur ayunan tangan terserah, mau tangan kiri, tangan kanan terserah. Kalau mau menentukan kaki kiri maka atur derajat ayunan tangan kanan agar tempat jatuhnya kaki kiri tepat pada apa yang diharapkan. Itu filosofi, tapi itu adalah bagian dari soft skill. Soft skill. Itu tadi langkah betul tadi itu Pak Juru masuk. Oh, tidak ada orang. Ada orang atau tidak ada orang? Kalau masuk orang, assalamualaikum, selamat pagi. Ada yang jawab, tidak jawab, tetap begitu. Itu adalah soft skill. Memang tidak bisa didesain seketika, tapi ini harus tumbuh dari dalam. Terutama anak-anakku kalau mau berhadapan dengan orang lain. Ya. Ini banyak hal yang kalau menyangkut hal-hal yang terkait dengan kapasitas, jadi kemampuan berkomunikasi terutama ini. Jadi objek yang sama disampaikan dengan cara yang berbeda bisa melahirkan pencapaian yang berbeda. Itu intinya. Sama juga ketika kita mengajar, mengantarkan mata kuliah, formal kurikulum sama dari kelas A sampai F. Karena kita satu tim. Sebelum mengajar kita di latar belakang Pak ini saja kisarannya ya. Kemudian di bab kedua ini kisarannya, kisi-kisinya itu. Nah, RPP-nya barangkali ya. Tapi karena orang yang mengantarkan berbeda, itu bisa berbeda. Jadi real kurikulumnya bisa beda Pak. Walaupun formal kurikulumnya itu sama. Sama ini. Jadi objek yang kita mau sampaikan, pertanyaan juga dari wawancara misalnya sama. Tapi cara menjawab kita berbeda dengan yang tadi. Bisa satu lulus, bisa yang satu tidak. Walaupun sama-sama jawabannya benar, tapi cara menyampaikan. Ada yang mengatakan, terima kasih atas pertanyaan Bapak, berbagai sekali saya mendengar itu. Kalau menurut saya, tapi mohon maaf kalau salah. Ini soft. Ya alhamdulillah agak mudah saya dengan pertanyaan Bapak. Ini sederhana, tapi tidak mudah. Tidak mudah. Sama, ini ilustrasi kecil. Semua pembangunan gedung di dalam kampus ini tidak ada yang tidak lewat saya tanda tangan. Tapi kalau orang bertanya, gedung apa yang dibangun di FT? Tanya Pak Dekan itu. Artinya tidak boleh saya langsung mengatakan, oh di sana itu di sana itu Di mana coba itu saya mau hafal. Mungkin Pak Dekan, mungkin ruang kuliah itu memang pernah dulu kita programkan sama-sama Pak Dekan untuk pembangunan ruang kuliah. Itu soft dalam menyampaikan. Oh kalau di sana itu saya akan bangunkan yang di sana itu ini jujur. Jadi objeknya sama, tapi cara menyampaikan. Nah, kan itu orang yang berhasil adalah orang yang bisa menyenangkan lawan bicaranya. Soal siapa lawan bicara ini? Termasuk pilih melamar sama calon mertua baru nanya, oh mana Tuti? Belum dikemukakan maksud sampai dulu Tuti, usir. Tidak jadi. Jadi hal-hal sepele. Saya katakan saya tidak ragu kalau hak sikinya anak-anak saya, karena yang mengajar di anak-anakku ini adalah orang yang memenuhi persyaratan. Tidak ada yang mengajar FK itu S1, tidak ada. Artinya semua S2 sudah memenuhi persyaratan. Karena itu luaran kita untuk hard skill juga tidak perlu ada keraguan. Tidak ada orang lulusan penjaskes Pak tidak bisa membedakan yang mana gaya punggung, yang mana gaya dada. Kalau ada lulusan penjaskes yang tidak bisa membedakan gaya punggung, ini musibah. Sama dengan musibah regional. Tahu dari seminar ini. Tapi saya yakin tidak akan ada
kemampuan hard skill, tinggal ketika mereka dibutuhkan dia harus barengi dengan kapabilitasnya itu, karena kapasitasnya pasti sudah oke. Nah, adalah tensi dua hal ini. Nah, di dalam dunia pendidikan, guru dosen di samping profesional sosial ada juga pedagogik dan seterusnya. Tapi untuk alumni, mungkin pedagogik itu adalah kemampuan komunikasi. Kenapa? Karena belum sampai pada profesi yang kita emban, bahwa dia akan mendelivery sesuatu. Jadi kemampuan yang dimaksud di pedagogik itu kan sebenarnya gabungan dari kemampuan antropologis dan kemampuan sosiologis, membaca orang yang ada di hadapannya dan membangun komunikasi terhadap orang yang ada di hadapannya. Jadi UNTAD memang bertanggung jawab terhadap dua hal ini. Karena itu seminar hari ini adalah bagian dari kepedulian itu. Jangan sampai anak-anak kita lepas hanya dengan jagonya. Kalau cuma jagonya, di tempat lain juga ada jagonya. Kita cari pembedanya di mana? Di soft skill. Ya, jangan kita melahirkan anak-anak kita hanya sekedar mengandalkan kemampuan. Nah, bahwa dimensi-dimensi yang harus dibangun, dimensi sosiologis ini kan sebenarnya di pedagogik ini, misalnya begini, ada dosen yang bisa memahami, kayaknya ini ada masalah ini. Sebenarnya itu kemampuan antropologis yang kita peroleh dalam ilmu pedagogik atau kompetensi pedagogik itu. Jadi dua intinya itu, mampu membaca. Ini kayaknya susah sekali, saya dari tadi merenung, kayak kosong tatapannya. Kemampuan membaca itu adalah kemampuan antropologis, karena sifat-sifat yang bersangkutan kita bisa scanning. Lalu ketika kita membangun komunikasi dengan dia untuk memberikan penguatan, itu adalah kemampuan sosiologis, karena terkait dengan interaksi. Bagaimana kita menyampaikan agar dia, berarti yang kita berikan ini adalah stimulus. Soal bagaimana responnya, ada orang baru satu kali kita kasih tahu, nah, lupakan masa lalumu, jangan hanyut ya itu, gitu kan? Tunggu, kau tinggal di mana? Sama mama. Mama apa? Mama tiri. Sudah kita terbayang bagaimana orang-orang yang ada di lingkungan mama tiri. Tidak semua sih. Tapi yang ada anak tirinya tidak usah khawatir, bukan termasuk itu yang kita maksud. Jadi dua ini, kompetensi sosiologis itu ketika kita membangun interaksi nyaman. Ini kita. Kenapa kau termenung dari tadi kan? Kalau tidak masuk orang tidak usah. Berarti gagal di sini. Gagal di sini. Kita sudah tahu bahwa dia termenung, berarti antropologisnya itu sudah jalan. Jadi scanning antropologis kita sudah tahu. Ini anak saya, ini anak mahasiswa saya, ini kayak lainnya. Sudah berapa kali tatap muka situasi. Yang tampak itu memang aura. Yang mengeluarkan aura adalah prana. Prana ini tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita scanning dengan berbagai indikator. Itulah guru dan dosen yang baik. Ada juga dosen yang mana mau dia tatap, dari masuk papan tulis terus, ngoceh sendiri. Tengok ke belakang sudah kosong satu dua. Tidak pernah kontak mata. Mana bisa dekat? Mana bisa dekat? Guru dosen itu harus dekat, karena hanya dengan dekat itu deliverynya bagus. Tidak membuka juga pertanyaan. Saya yang mau bertanya enggak? Mana orang bertanya Pak kalau sudah begitu saja membuka. Begitu kata, apa lagi Kak? Tidak tentu, tidak jadi Bapak. Jadi artinya soft skill itu harus ada di kita, ada untuk anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi hal-hal yang bersifat profesional, sosial, personal itu ditentukan oleh dua hal ini. Guru, apa itu Pak? Instruktur. Saya pernah. Ini gambarnya saya ganti. Ini anak-anak kita alumni. Ini pakai kaca pembesar, artinya orang yang akan dihadapi itu akan melakukan scanning pada wajah. Bukan wajah yang sesungguhnya yang kami maksud, tetapi dia ingin mengetahui siapa ini orang. Dan yang di scanning itu dua itu. Pertama dulu hard skill-nya ditanya. Kalau berhadapan dengan orang banyak, lalu tidak semua setuju, bagaimana sikap Anda? Nah, ini berarti
Kalau orang psikologi pendidikan kan itu hard skillnya. Tapi bagaimana melakoni itu dan ketika dia menjawab, cara menjawabnya itu softnya. Jadi mungkin ilmunya sama. Jadi kita ditatap orang itu untuk kepentingan melakukan, karena ada standar-standar yang ditentukan. Anak-anakku kalau sudah selesai itu akan berhadapan dengan pasar. Tanda petik pasar ini artinya dunia kerja. Untuk memasuki itu kan tidak langsung masuk. Sedangkan bapak kita kepala dinas tidak bisa langsung masuk. Ada TKD dulu. Jadi ada scanning. Kemudian ada wawancara dan seterusnya. Jadi apa yang dimiliki di sini anak kita tentu harus memperkenalkan kompetensinya, bahwa dia itu hebat dalam apa. Kalau dia jurusan penjasket, kalau dia jurusan bahasa Inggris misalnya, apa yang diandalkan? Writing, apalagi? Listening, apalagi kan? Ya, speaking, terserah dia. Dia mau tonjolkan apanya? Speakingnya, writing. Saya kalau speaking agak saya sedih. Kalau writing, insya Allah. Jadi dengan cara menyampaikan itu, mungkin dengan kekurangan di speaking itu, dia bisa terima. Tapi kalau kita sudah kurang di speaking, cara kita juga menyampaikan itu tidak soft, tidak mencerminkan soft skill untuk meyakinkan, ya sudah tambah jauh. Ada itu modal-modal seperti itu. Jadi anak-anak kita itu memang harus dimodali hard skill, sudah itu pasti karena itu diatur dalam kurikulum. Tapi soft skillnya itu memang tidak ada kurikulumnya. Karena itu yang begini-begini ini mungkin ada suatu saat peserta itu adalah mahasiswa semua. Jadi tentu yang semester mungkin jangan juga yang semester 1, tapi yang 5 ke atas yang mau selesai itu bisa kita bekali. Dan ini kalau diprogramkan setiap jurusan itu jauh lebih bagus. Kalaupun tidak bisa keseluruhan karena keterbatasan, terutama keterbatasan ruang dan uang, maka kita pilih, kita seleksi. Kita seleksi jangan yang sudah bagus soft skillnya. Wah ini bagus, anaknya sopan, ini saya diikutkan. Sudah tidak usah diikutkan itu. Yang begal itu diikutkan. Ini kita kadang kebalik Pak. Yang kita paling sayang itu yang santun. Lalu di mana kita bukti bahwa kita berhasil? Nah kalau yang sudah santun dari sononya, yang sudah bagus dari sononya, berarti kita tidak ada indikator bahwa kita berhasil. Jadi saya biasa ingatkan pasti di pertanyaan. Ini saya minta maaf, terutama ibu-ibu. Kan ibu-ibu ini kasihan sensitif. Saya bilang, ibu kenapa tidak mau bimbing ini? Kasihan Nur. Namanya saya Nur itu Pak. Kalau banyak tidak ada cahayanya. Saya kasih tahu itu adalah anak kita semua. Anak kita. Ini dosen ini kan softnya juga kurang ini. Kurang juga softnya. Saya bilang, ibu, mereka kita harus perlakukan sama dengan yang lain. Dan kapan kita lakukan diskriminasi itu pengkhianatan terhadap profesi seorang dosen. Pokoknya Pak, saya tidak mau bimbing. Jadi ibu sungguh-sungguh tidak mau bimbing, tidak mau. Saya ganti hari ini Bu. Saya ganti di depannya. Ganti ibu ini. Umi ambil alih. Selesai. Sekarang anak itu belum diwisuda waktu itu sudah diterima di Bitung. Coba bayangkan. Artinya begini. Kita jangan hanya mau menghadapi dan mau menjadikan orang ini yang memang sudah jadi orang. Tugas kita itu ada yang gondrong, ada yang tidak pernah mandi. Itu juga anak kita. Ini tidak yang hanya yang pakai parfum, hanya yang bagus bajunya. Saya sayang sekali kau nak. Begitu kalau jadi mahasiswa. Nah bagaimana ini yang lain? Cuma memang memerlukan pengorbanan. Pengorbanan yang dimaksud di situ adalah kemampuan memanage hati itu. Kalau yang muncul hanya kebencian, berarti kita juga tidak memiliki soft menghadapi situasi itu. Bagus sekali. Jago membaca, jago aritmatika, jago menulis. Dia memiliki surat izin sebagai style, tukang gunting rambut yang mahal. Ada tukang gunting rambut yang mahal. Jadi kalau ke salon yang ada itu kasihan, dia
cukur, dia pijit 15.000. Ada, baru dia urai rambut itu sudah 150. Kenapa? Dia berlisensi. Kalau di Jakarta tuh kami sini sama ya. Apalagi yang bencong-bencong di masuk saya. Ada lisensinya. Itu lama atau cepat itu 15.000. Baru kalau dia gunting rambut laki-laki, dia bisiki lagi. Mantap ada sekali. Baik begitu deh kaki. Ini contoh yang soft skill. Saya ambil dari ini bisa dibaca penjelasannya. Jadi coba kita lihat. Memiliki kekuatan. Jadi kalau dia bekerja, dia bertutur. Kan bertutur dia bekerja. Kalau orang penyanyi apa dia kerja? Coba mengeluarkan suara, itu juga sudah bekerja. Orang pidato juga harus ada etik. Kemudian independen, jadi kemandiriannya itu. Jadi kemandirian, buat dia apa yang ada yang memiliki dia syukuri dan dia akan wujudkan itu. Berikutnya, selalu memiliki sifat positif. Nah, saya selalu mengatakan begini, ilustrasi sederhana itu, orang itu memiliki sifat-sifat positif atau cara berpikir positif. Dengarkan saja kalau dia bicara. Kalau dia membicarakan orang, lalu kata-kata yang agak positif, baru masuk tetapi, baru setelah tetapi negatif, berarti orang ini cenderung berpikiran negatif. Ya misalnya Takyudin, kan tidak ada dia, saya simpan dengan beliau. Itu Takyudin, kalau pakaian rapi, baru bagus juga tulisannya saya biasa baca, tapi saya dengar baik pun dia itu. Kapan itu tetapinya itu, setelah tetapi itu negatif, orang yang demikian itu kecenderungannya negatif thinking itu besar. Jadi perhatikan saja, asal ketemu, apalagi ibu-ibu di kios, sudah beli mobil Anda? Iya saya beli mobil pribadi sudah tak itu. Tapi nah itu negatif thinking, attitude negatifnya itu besar. Coba dibalik seperti tadi. Tapi dulu kan saya minta dikasih uang, kayak kurban kayak itu. Tapi orangnya itu kan santun ya, kayak di belakang itu yang positif setelah tetapi. Jadi sama tadi kan, kalau baik bulunya di belakang dia langsung negatif, tapi kasih di depan dulu yang negatif, baru tetapi, baru positif. Itu sebenarnya hal sepele, tapi menentukan jati diri seseorang. Asal ketemu, saya sudah sarjana nih, sudah sarjana tapi makanya sepupu dengan pembimbingnya baru skripsinya kata di ketika. Jadi tetapinya itu bisa dilihat. Diakui juga kalau sudah sarjana. Saya sudah S2 Pak Takyud ini. Masa? Ya alhamdulillah. Tapi saya nggak dengar itu. Nah itu harus dibalik. Biasakan. Kalau mau cerita orang, tutur saja dulu negatifnya sini. Baru setelah tetapi asik masuk semua yang positif, hilang yang tadi. Itu adalah positive attitude, positive thinking. Cuma tidak begitu terus kita, tapi itu bisa dideteksi orang ini negatif atau positif. Kan tidak ada orang tidak ada kekurangannya kan? Tidak ada juga tidak ada kelebihannya. Tinggal penempatannya itu. Tempatkanlah yang kelebihan itu setelah tetapi. Itu saja. Ini soft skill. Ini hard skillnya tidak usah diragukan. Ini juga demikian. Ini punya lisensi semua. Jadi punya lisensi untuk gunting rambut. Tapi dia ini menyenangkan. Dia punya pelanggan. Wah, rambutnya Mbak ini rambut jatuh. Apa rambut jatuh? Karinyo. Pasti dia jawab. Oh masa? Rambut saya kan iya, tapi kalau rebonding itu bisa jatuh. Jadi masuk. Ya? Ini sudah menang. Campur potong rambut. Anak-anak usia ini tidak sakit aja mukanya ini. Sangat cemburnya. Ini berarti tidak memiliki soft skill. Tapi jago kuning rambut juga sama jagonya di atas ini. Tapi jago dia kasih senang.
Sebenarnya baru hari datang lagi dia ini, karena senang. Mana Mbak Angel? Ada dalam ceritanya. Jadi saya ketemu menyanyi beliau. Sudah ceritakan beliau, ini tidak percaya. Saya bilang, saya ini sedih sekali lihat Miriam Belina. Padahal kenapa memang? Saya bilang, saya lama sama-sama yang beliau, selama saya kuliah di Bandung. Masa? Dia maksudnya lama-lama tidak pernah kenal. Lama tidak pernah kenal. Bentuk ubat silat. Dagang juga begitu. Tidak ada itu pedagang tidak cari selisih. Modal 100 mesti dia jual minimal 101. Yang dia kejar adalah 1. Untuk berkompetisi ingat itu. Oh, di sebelah juga 1 selisihnya, dia turunkan 100 0,5. Jadi tetap dia kejar selisih, tapi supaya dia bisa berbeda di sebelah, dia bikin juga selisih dari selisih itu. Ini perselisihan. Kan ini ada selisih. Orang mau untung harus buat selisih. Tapi karena di sini dua-dua membuat selisih, maka selisih itu harus diselisihkan lagi. Itu yang disebut dengan strategi. Nah, tinggal meyakinkan lagi pelanggan. Yakinkan pelanggan. Pelanggan ini tidak selalu penjual. Mahasiswa, calon mahasiswa yang mau masuk, kenapa dikejar penjaskes? Kenapa dikejar jurusan bahasa Indonesia? Kenapa dikejar? Dia menganggap di sana ada pembeda. Kita juga biar berkuar-kuar kalau mereka tidak yakin bahwa ada beda, itu juga setengah mati dia masuk. Jadi ini ilustrasi sederhana. Inilah tukang gunting dua-dua yang punya lisensi, tapi satu memiliki soft skill, satu tidak. Ini tambah menangis, tambah curi juga di bawah. Minggu depan dia lagi datang masih gunting ini, tapi ini belum kering air, datang lagi masih yang lagi rambutku, karena dia merasa ada sesuatu yang menyentuh itu. Nah, ini juga sama di tempat lain juga begini-begini. Yang dipakai juga menggunting juga sama di tempat lain. Sama. Tinggal yang memegang peralatan itu bukan hanya hard skill yang menentukan, tapi soft skill. Waduh, rambutnya. Wah, itu kan senang orang. Dokter juga demikian. Ini kan ada dokter karena merasa laku. Yang mungkin masih sendiri di kecamatan itu. Langsung ada dokter lain di puskesmas yang sebelah. Yang sebelah belum kita masuk. Masuk, Bu. Aduh, kenapa ini baru saya lihat? Tidak pernah nembak Bu. Kayaknya kita pernah ketemu. Iya, di mana dokternya? Weh, sudah sembuh belum dia Pak? Tapi puskesmas sebelah. Pasien sudah di situ, dia lewat-lewat. Dia cuma gantung anunya itu apa itu yang napas. Kayaknya itu pasien itu lebih di bawah dari dia. Dia tidak tahu dari sono dari kantongnya itu masuk di kantong. Ini kan berarti tidak memiliki soft skill. Coba kan lewat, apa ruginya misalnya dokter lewat, supaya pasien sudah antri. Pagi Ibu, pagi Pak, aduh ceria semua. Apa ceria semua kalau orang sakit semua? Tetap kita harus mengatakan ceria semua. Tidak boleh kita lihat, kasihan dia lupa. Ini kalau dokter begini. Kita juga demikian. Karena itu minta maaf. Kalau ada pembimbingan dan mahasiswa disuruh memilih pembimbing dan dia ada yang pilih kita, jangan salahkan mahasiswa Pak. Tanya sama Yaku, bagaimana Yaku Le? 10 dibimbing, 11 gagal. Orang Jepang malu kalau bimbingannya gagal. Kita tidak kan? Kata orang ini 4 kali saya lempar skripsi yang begitu dibanggakan. Ini harus dimalukan Pak seorang dosen. Malu. Supaya anak kita juga besok jadi guru, jadi dosen, dia juga bisa lebih baik dari kita. Itu juga bagian dari soft skill. Bukan oleh sosok yang mengaku sebagai alumnius, hanya dirinya yang hebat, yang lain tidak ada. Jadi begitu ada perbedaan yang muncul kebencian. Apalagi dalam seminar, begitu tidak satu pendapat keluar Pak Osego beginilah.
baru pulang di rumah. Istrinya dia cerita, tadi bapak ambil dia andron seminar itu Pak Anu. Istrinya juga tambah-tambah, istrinya juga saya tidak suka itu. Padahal seminar itu biasa, tidak sependapat juga, no problem. Kalau tidak bisa dijawab, katakan minta maaf. Pertanyaan tadi itu bagus sekali, tapi kan saya belum dapat jawabannya. No, tidak apa. Tidak ada juga yang bisa, jadi foto juga gaji. Jadi hal-hal seperti itu jangan seperti alumbrarius. Nah, ini jujur saya tidak tahu artinya ini. Tapi kira-kira kisahnya ini bahwa orang-orang ini merasa bahwa dia lebih hebat. Yang tidak seperti dia jangan habis. Karena ini adalah sekte. Ini jalan cerita, tapi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang terjadi di abad 16 sampai 18 itu adalah ada aliran alumbrarius. Hanya dia yang merasa memiliki cahaya, yang lain gelap. Nah, kalau kita ini kan cuma ibu kartini habis gelap, tidak bisa terang. Nah, ini alumbrarius tidak ada, cuma dia yang punya cahaya. Akibatnya apa? Dalam segala hal itu tidak ada yang dianggap. Karena itu tadi bahwa siapa yang berbeda dengan dia, maka itu berarti musuh dan harus dihilangkan. Nah, padahal berbeda pendapat dalam agama, dalam kebenaran ilmiah itu memang problem. Perbedaan-perbedaan kalau dia muncul suatu saat melahirkan hal yang baru. Itu dalam dunia kependidikan disebut rekonstruksi. Makanya ada rekonstruksi konten, rekonstruksi kurikulum. Kenapa? Itu tumbuh dari perbedaan-perbedaan tadi. Jadi mungkin waktu itu si A mengemukakan ini belum masih di memori kita. Bukan berarti dia tidak kita dengar. Bukan langsung kita dia sisihkan salah. Mungkin suatu saat memiliki relevansi. Oh, ini yang dikemukakan 4 tahun yang lalu. Ah, itu dulu kan kita benci dia. Padahal ada pandangan itu. Jangan sampai kita jadi alumbrarius. Jadi merasa bahwa hanya kita yang hebat. Jadi setiap seminar yang lain itu rusak semua. Begitu bubar, tidak ada yang teman bicara. Kalau dia yang seminar, ada yang tanya, mulai dendam. Dia tidak ngomong. Tunggu kak, pas seminar juga kita bersaing. Tunggu kak, sudah itu. Suasana-suasana itu tidak boleh ada di kita. Tidak boleh di kita. Kan seminar apapun belum pernah jadi seminar itu, apalagi seminar proposal, seminar hasil lebih dari 2 jam. Tidak ada. 2 jam paling lama. Jadi kalau ada perbedaan pendapat di 2 jam itu kan akan berakhir juga di situ. Paling tinggi 1,5, apalagi sudah ada konsumsi. Diduga bertanya. Tidak ada pertanyaan. Jadi maksudnya seminar itu adalah bagian dari proses transaksi knowledge. Bukan hal yang luar biasa. Apalagi dianggap ngomong. Kalau tidak tahu kita jawab, tidak usah dijawab. Kan tidak ada hukumannya. Barang siapa tidak bisa menjawab pertanyaannya Pak Nur 2 tahun. Apa 2 tahun? Tidak ada hubungan begitu. Paling juga kita cari lagi. Minggu depan kita diskusi lagi, selesai. Ini kan kita kadang-kadang terlalu mengandalkan. Jadi kita hadir di suatu tempat, apakah kita bisa memberi jalan keluar atau kita sebagai alumbrarius? Ada kita yang benar dan seterusnya. Dan ini saya ambil dari sini. Nah, kebencian hanya merugikan diri sendiri. Tersenyumlah ketika disakiti. Hati tanpa benci membentuk jiwa yang tegar dan damai. Dan saya ambil dari sini. Boleh. Jadi artinya apa begini? Ada beda pendapat, ada yang bersinggungan pandangan kita. Tidak perlu harus sampai membenci. Karena suatu saat akan berakhir. Insya Allah nanti pemateri berikutnya bisa lebih memberikan jas atau penekanan-penekanan. Saya hanya mengantarkan dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar regional dengan tema mewujudkan soft skill mahasiswa dalam menghadapi masalah ekonomi Asia dengan resmi saya nyatakan dibuka. Pertama, berkaitan dengan arus beban tenaga kerja yang 1 poin ditampilkan Pak Rektor tadi. Pertanyaan saya adalah bahwa apakah selama ini sudah terjadi semacam
persiapan untuk menerima arus beban tenaga kerja. Maksud saya adalah kalau misalnya kita lihat bahwa beberapa negara ASEAN sudah mengirim mahasiswanya ke UNTAD, pertanyaannya adalah apakah UNTAD itu juga mengirim mahasiswanya keluar seperti yang masuk di UNTAD tahun ini? Kita kalau bukan lanjut sekolah di luar negeri itu mungkin student exchange sudah ada. Jadi ada yang kita kirim walaupun mungkin cuma 1 minggu. Terus misalnya dari Jepang ada yang datang di sini, kita sudah ada kesepakatan bahwa yang kesananya itu kita tanggung, dia kesana kesininya dia tanggung. Tapi selama dia di sini dan selama dia di sana itu program antara U2U antara universitas. Kalau yang Bapak maksud yang kuliah di sini itu bukan dari perguruan tinggi dikirim, tapi itu sifatnya personal. Nah, di kita juga saya kira tidak masalah. Di Australia banyak, dari Indonesia, dari Palu juga ada. Kayak anaknya Pak Luki dulu kan dari Australia, USA. Jadi sifatnya personal, ini dari Vietnam, Thailand, dari Papua, Timor Leste, semua perorangan. Nah, bagi kami selalu yakin bahwa anak-anak kita dari Tadulako jujur, dia memiliki kemampuan yang mungkin juga memiliki nilai berbeda dengan alumni-alumni lain. Saya tidak bicara secara keseluruhan, tapi kami punya keyakinan. Saya ambil ilustrasi alumni pertanian. Itu Sinarmas, Astra. Kenapa setiap datang wawancara di sini? Itu tahun berikutnya minta lagi. Walaupun kami sudah sulit mencari itu alumni karena sudah jauh. Saya kan penasaran. Di Bogor kan ada, UGM kan ada, di Sumatera kan ada. Belakangan baru saya tahu bahwa ada satu nilai yang diperlihatkan alumni Tadulako ini, itu integritasnya. Jadi ketika ini dia bersama-sama dengan alumni IPB, alumni UGM, ada masa libur 2 minggu. Ini alumni pertanian dari sini ini yang di PT Sinarmas di Riau, itu kan diberi untuk pulang juga ke kampungnya, ditanggung, tidak dipotong gajinya. Apa yang dia bilang yang alumni dari sini, Pak? Ada bertiga di sini saya. Biar hari libur pas saya tetap bekerja. Kenapa? Integritas yang dia miliki Pak terbentuk selama dia sekolah. Di sini tidak pernah lihat itu namanya uang 1 juta kasih selama dia sekolah. Tiba-tiba bekerja Pak gajinya 7 juta. Rasa syukur kepada Allah itu luar biasa. Inilah yang membentuk dia bahwa penderitaan itu juga bagian dari proses pembentukan. Jadi jangan kita bawa orang menderita, orang yang tidak menderita. Itu juga ada proses di sana. Jadi saya yakin alumni kita dan data yang ada di kita 70% lebih itu anak-anak kita memang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Itu situasi yang ada di kita. Karena itu wajar kalau mereka kadang-kadang ada yang terpaksa kerja serabutan. Saya kan biasa tanya, kenapa ini sampai 7 tahun kamu itu tidak bisa selesaikan? Kamu ada 4 tahun. Maka saya lihat mukamu ini, muka cerdas. Mulai dia cerita. Saya terjadi asuransi Pak, kadang-kadang saya harus di situ saya tahu bahwa dia sekolah ini dengan perjuangan. Tapi orang begini ini biasa jadi. Oleh karena itu kami yakin untuk alumni Tadulako dimanapun dia berkiprah, apakah dia guru, apakah dia dari teknik, dari pertanian, kami memiliki keyakinan itu. Karena yang menempa ini geoekonomi ini, makanya saya biasa istilahkan geonasibiah. Jadi nasibnya seperti itu karena memang terletak pada geografi seperti Kota Palu dan sekitarnya. Jadi itu tidak bisa dipungkiri. Kita tidak bisa sama dengan geonasibiahnya UGM, ITB yang dekat dengan industri. Kita tidak ada industri walaupun sama-sama alumni teknik, tapi dia ditempa di industri. Kenapa dia unggul? Karena memang ini terkait dengan geonasibiah. Nasibnya bisa begitu karena perguruan tingginya terletak pada geografi yang dekat dengan industri. Jadi setiap perguruan tinggi ada keunggulannya. Di sini apa? Itu tadi geonasibiahnya itu. Karena dari keluarga menengah ke bawah, selama dia dalam proses pendidikan dengan penuh perjuangan, jangankan untuk bayar SPP, untuk makan saja mereka dengan penuh perjuangan. Ini juga akan menjadi modal utama bagi mereka alumni Tadulako itu.
Jadi biar dia libur, disuruh libur saja. Ini yang alumni ITB, IPB belum sampai masa libur bisa minta cuti 2 minggu. Dia biasa dari mall ke mall. Kita di sini mall ada tidak ada air di WC-nya. Jadi mereka di tempat ini dalam situasi geonasi biaya itu berbeda. Karena itu saya tidak pernah ragu alumni dari Tadulako oke lah. Kalau dari teknik tidak terlalu menyentuh industri karena geonasi biaya ini, tapi ada yang begitu. Lalu kemudian yang pertanyaan yang cukup menarik juga dari Bapak soal menghadapi anak-anak kita ini. Menghadapi mereka ini memang secara teknikal ada di kita. Karena itu tidak boleh ada kata jenuh dari seorang guru, seorang dosen. Tidak boleh ada kata jenuh. Sudah setengah mati saya kasih tahu, tidak boleh setengah mati. Kalaupun sampai 7 tahun sampai selesai, sampai juga tidak selesai, tidak sadar-sadar, saya punya keyakinan paling lambat pada usia 58 tahun dia pasti sadar. Artinya ini kan beda waktu, Pak. Ada kasih cuma 1 kali kita nah boleh terlambat. Alhamdulillah minggu depan tidak terlambat. Ada 6 kali boleh terlambat, 6 kali kita kasih tahu. Ada yang begitu. Kita tidak boleh putus asa, Pak. Soal bagaimana perjalanan nasibnya kita berikan, kita jangan kenal kata berhenti. 4 kali saya kasih tahu, biasanya cuma 3 kali. Tidak ada istilah 3 kali itu kalau kebaikan. Kasih tahu terus saja bahwa pada akhirnya juga dia tidak selesai. Itu juga dia akan sadari. Mulai berurusan. Pada tahu saya ini Pak, tidak ada nama aku lagi di komputer. Betul. Nah, kan dari saya kasih tahu boleh demo, tapi jangan lama sekali demo. Karena kau dibatasi. Kamu kan besok-besok mau jadi bapak dari anakmu toh? Iya Pak, ayah anda. Kau mau jadi suami dari istrimu toh? Iya ayah. Nah kalau tidak ada kerjaan, bagaimana mau terima pengalaman? Nanti tinggal yang begini-begini. Kalau sudah tertumbuk, biasanya kesadaran muncul. Kalau tidak sadar-sadar juga, insya Allah kalau tidak bisa jadi alumni, dia luaran. Artinya semua juga kita sudah lakukan. Artinya bukan lagi salahnya papa dengan mama. Sudah kita kasih tahu, tidak juga sadar-sadarnya. Tapi saya yakin, masa juga tidak sadar-sadar sampai umur 58 tahun. Sadar. Sama itu waktu demo waktu ditutup itu ospek lebih awal. Demo mereka. Saya lewat di belakangnya Pak. Ikut di belakangnya mau pertemuan di rektorat lama. Waktu iya Pak. Baru masuk pertanyaan lah. Rektor di mana kau? Kamu ini? Tidak ada kita ini. Saya di belakangnya. Saya tersinggung. Tidak ada, saya cuek. Saya bilang, belum saja sadar dia ini. Kalau saya mempersoalkan terus itu, kan yang menderita siapa? Saya Pak. Kalau saya persoalkan, ini keluar dari etika. Sudahlah, mungkin sekarang keluar dari etika. Tapi ketika dia sudah berumur 23, dia akan kembali. Kalau tidak, itu tadi Pak, ujungnya jadi luaran nanti. Artinya kalau dia tidak mau berubah, bukan salahnya kita. Tapi tidak boleh kita mengatakan, capek saya kasih tahu dia. Kasih tahu terus saya pas sampai Pak tidak lihat lagi dia. Kemudian dia tidak dia itu tadi sudah diwisuda atau dia pergi seorang diri. Jadi dia naik pesawat ini terbang promosi itu bukan salahnya papa dengan mama. Sudah berulang-ulang. Tapi tidak boleh kita sudah 4 kali tidak boleh disebut itu 4 kali itu sudah berulang-ulang saya kasih tahu. Sampai kita tidak lihat lagi dia. Mana itu orang dia? Saya sudah pulang kampung ke saya pikir selesai. Mau apa lagi? Bukan salahnya kita. Jadi tidak boleh ada batas Pak. Itu yang saya ingatkan. Tidak boleh ada batas mengatakan bahwa sudah capek saya mengatakan sudah capek sudah 5 kali sudah 6 kali tidak ada batas. Lalu yang terakhir ini hari Sabtu ini memang student day sebenarnya. Kalau di Jakarta itu apa tuh free Car Free Day. Jadi artinya yang naik oto dilarang situ. Kita juga sebenarnya tidak boleh ada proses akademik. Bagaimana kalau disepakati Pak? Itu urusan intern di rumah tangganya Komio. Bahwa itu student day, tapi ada mahasiswa Pak. Kita ini Pak, setiap hari Kamis kasihan libur, Kamis libur. Bagaimana kalau di Sabtu Pak? Urusan tidak ada kita pernah tegur itu.
3 kali libur. S1 juga tidak ada juga dia mau datang kuliah. Nah, kalau yang begini situasi ini artinya memang sudah kondisi seperti itu. Tapi tidak boleh ada menyerah. Ya, maksudnya begini Pak, tidak boleh ada begini Pak. Dosen itu sabar juga ada batasnya. Pak, kalau ada batasnya bukan sabar itu. Nah, ya tidak boleh Pak. Jadi kalau sabar tidak ada batasnya. Begitu Bapak mengatakan sabar ada batasnya, berarti Bapak tidak sabar. Jadi maksudnya begini loh. Memang jadi guru itu Pak. Makanya kenapa ada surat edaran saya turunkan. Ada kesan hanya bersepupu dengan dosen yang tidak bisa masuk mengajar. Ya dan ini yang belum mengajar writing 8 atau membaca 8. Tidak bisa asal masuk orang di ruangan itu. Jadi tidak boleh hanya modal skill kan dia sudah S2 lalu dia masuk di ruangan mengajar dan tinggal sepupunya yang kurang enak badan. Dan ini siapa? Masuk di ruangan itu ada SIM. Memang minimal baru kuliah S2, tapi ada proses selanjutnya. Dia sudah di SK, legal formalnya ada. Supaya pertanggungjawabannya dunia akhirat itu ada. Bagaimana kalau dia membuat sesuatu lalu mahasiswa demo? Siapa yang demo ini? Pak dosen ini kayaknya nama itu tidak pernah ada deh. Dicari juga di buku kerja namanya dosen siluman. Pastinya masuk kategori abal-abal karena tidak memiliki legal form. Makanya saya buat edaran karena saya dengar ada beberapa prodi, saya dengar di pertanian ada karena tidak bisa masuk dosen seniornya, dia suruh masuk sepupunya. Di pasar ini saya juga pernah ada. Tapi tidak sekali. Nah, kita buat edaran itu untuk kepentingan apa itu tadi. Bapak-bapak bisa masuk di ruangan itu Pak karena memenuhi persyaratan. Banyaknya orang mau jadi dosen Pak, tidak bisa. Coba berapa penduduk? Sudah setengah sekarang 2,6 juta. Berapa dosen di hutan? 1.200 Pak. Kecil dibandingkan itu yang 2.600.000. Artinya kita ini pilihan. Pilihan siapa? Pilihan dari atas dan pilihan dari yang menseleksi kita. Artinya apa? Bahwa tidak boleh itu asal-asal masuk di ruangan. Kita harus berserah. Kalau ada yang tidak tercover, nanti lengkap.